Tatum akhirnya bebas. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah ya seperti biasa sehat gitu. Apalagi udaranya lagi enak ini ya. Alhamdulillah Pak ya. Berita yang lagi sedang dibicarakan nih Kak, mengenai Tom Lembong. Kamis 31 Juli 2025, Hasto mendapatkan amnesti, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya sesuatu keputusan apalagi keputusan presidennya pasti ada pro dan kontra karena keputusan presiden itu berdampak luas. Yang baik pun pro dan kontra pasti ada, apalagi yang tidak baik. Kalau saya menganggapnya ini adalah hak prerogatif presiden, hak konstitusional presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, ya itu haknya presiden. Silakan dan presiden lah yang paling tahu apakah ini bermanfaat, apakah ini baik, apakah ini tidak, ya kita harus mendukung gitu. Tetapi boleh-boleh saja mengkritisi. Nah, jadi presiden telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan gerasi kepada Hasto, Sekjen PDIP, dan Tom Lembong ya, mantan Menteri Perdagangan. Ya kalau saya menanggapinya ya bagus gitu ya. Bagus, ini mudah-mudahan baik untuk penegakan hukum di Indonesia ke depannya. Bagus ya. Lalu singkat kata, amnesti itu menghapuskan hukuman yang sudah ada, sedangkan abolisi menghapuskan proses hukum yang sedang berjalan. Apakah keputusan presiden ini bernuansa politik? Eh, Tergantung kita melihatnya ya. Tapi yang jelas ini bagus sekali. Karena apa? Selama ini orang mengatakan bahwa isu di luar ya, sengaja Hasto ini dijerat dengan pasal tertentu karena dia pun sebenarnya kasusnya sudah lama ya, sudah 5-6 tahun yang lalu. Kasus ini terkait dengan Harun Masiku dan ujung-ujungnya dia dicari kemudian diproses ditangkap. Kalau mau diproses kenapa nggak dari dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, Tom Lembong pun juga gitu. Dia menteri perdagangan pada berapa tahun yang lalu. Setelah dia banyak menteri perdagangan lain yang melakukan hal yang sama, impor gula ya. Tapi kok nggak diapa-apakan? Kenapa hanya Tom Lembong aja? Dan di dalam pengadilan terungkap bahwa Tom Lembong tidak mendapatkan keuntungan materi apapun. Sehingga orang menganggap bahwa kasus yang dikenakan kepada Hasto dan Tom Lembong ini berat sekali nuansa politiknya. Jadi namanya kriminalisasi untuk tujuan politik. Nah, Presiden Prabowo dengan menggunakan kewenangan konstitusionalnya, dia bebaskan hal ini. Sehingga polemik tentang politik itu hilang, kegaduhan itu. Ya ini bagus kalau menurut saya. Lalu apakah keputusan gerasi dan amnesti ini bertanda bahwa aparat penegak hukum kita tidak netral, Pak? Atau bisa dimanfaatkan untuk berkepentingan politik? Saya tidak mengatakan begitu. Kalau dicari-cari masalah hukumnya ya tentunya ada pembenarnya ya. Tetapi pembenarnya itu seolah-olah dipaksakan. Silakan rakyat Indonesia menilai gitu kan. Masih banyak gitu yang nyata-nyata melakukan tindak pidana tapi kok lama sekali tidak digeret ke pengadilan, bahkan mungkin terlupakan gitu kan. Tapi kalau Tom Lembong ini ya orang nyangka-nyangka gitu, kok Tom Lembong yang diambil. Demikian juga dengan Hasto. Kok perkara Harun Masikunya saja belum ketangkap, kok dia diambil gitu. Nah, jadi ada kesannya di tengah-tengah masyarakat bahwa aparat kita, aparat penegak hukum kita bisa digunakan untuk kepentingan penguasa, ya, untuk kepentingan politik gitu kan dengan mempidanakan seseorang. Nah, misalnya pimpinan partai, pimpinan apalah bisa digitukan pada masa dulu ya. Kalau sekarang mudah-mudahan tidak begitu. Jadi kita
seluruh rakyat Indonesia berharap Polri, KPK, kejaksaan, termasuk hakim. Nah, hakim lebih-lebih lagi karena misalnya ada kesalahan penggunaan kewenangan pada level Polri, pada level KPK, penyidikannya, pada level jaksa, penuntutan dan penyidikan, benteng terakhirnya mestinya ada di hakim, di pengadilan. Pengadilan jangan ikut-ikutan. Katanya pengadilan itu wakil Tuhan, netral. Tapi kalau pengadilannya jebol juga ya kita sangat menyedihkan gitu kan. Memang kita sangat sedih melihat pengadilan di Indonesia ini. Ya. Lalu bagaimana nih Pak, cara membuat agar aparat penegak hukum benar-benar independen atau netral, tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik? Nah, ini yang semua aparat itu menyatakan netral. Di Polri ada dalam undang-undangnya dikatakan Polri itu independen gitu, netral. Ya, dia bukan alat pemerintah tapi alat negara. Kejaksaan juga gitu. Apalagi pengadilan, wakil Tuhan gitu kan. KPK juga gitu. Tapi praktisnya nyatanya begitu. Nah, mungkin ya ini pikiran seorang petani kayak saya ini, pikiran orang bodoh ya. Saya ini bukan pakar hukum tapi orang bodoh lah gitu. Orang bodoh berpikiran, kenapa sih tidak netral? Tidak netral itu karena pimpinannya sangat tergantung dengan pimpinan pemerintahan. Dulu KPK itu netral, tapi ternyata KPK bagian dari pemerintah sekarang. Jaksa Agung juga tergantung sekali kepada presiden. Kapolri apalagi tergantung pada presiden. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur ke depannya agar KPK itu bukan bagian dari pemerintahan, tidak bisa didikte oleh pemerintah. Kapolrinya juga gitu, harus kita buat independen, tidak bisa dicopot oleh siapapun sepanjang dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian juga jaksa agungnya tidak bisa dicopot oleh siapapun sepanjang dia tidak melakukan pelanggaran undang-undang. Bagaimana membuat itu? Aku nggak tahu, karena saya ini orang bodoh ya. Saya ini orang bodoh petani, tinggal di dusun gitu ya. Tapi berpikir kayak gitu. Mau dianggap bahwa pikiran saya ini pikiran nyeleneh, pikiran orang deso ya silakan. Tapi kan sebagai warga negara kita wajib menyumbangkan pemikiran supaya betul aparat penegak hukum kita bisa netral dan independen. Lalu apakah gerasi dan amnesti ini Pak hanya berlaku untuk kalangan atas atau tentu saja Pak? Kalau menurut undang-undangnya berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Tapi mungkin warga negara Indonesia lain karena wong cilik ya tidak terpantau gitu. Tapi banyak saya kira warga negara Indonesia yang dikriminalisasi, yang diperlakukan tidak adil, kemudian karena mungkin dia berperkara dengan orang gede, pemegang modal dan sebagainya dia kalah. Dia oleh aparat penegak hukum mungkin diposisikan pada pihak yang salah sehingga hakim pun menganggap dia salah sehingga dia dihukum. Lah, mestinya berlaku juga untuk mereka. Nah, kayak inilah kita ambil kasus contoh lah, kasus Vina Cirebon. Kalau saya menilainya itu nyata-nyata bukan pidana, waktu itu adalah kecelakaan lalu lintas. Tapi hanya di tangan seorang hakim agung yang tidak menyidangkan perkara itu, ya, tidak menyidangkan perkara itu kan disidangkan lagi kan di pengadilan Cirebon pada saat akan mengadakan peninjauan kembali. Tapi hakim agung ini kan nggak tahu di situ, dia nggak tahu prosesnya apa, tahu-tahu tak salah prosedur tak apa dia ketok ditolak. Sehingga anak-anak itu ya harus dihukum seumur hidup berapa puluh tahun lah sampai mati dia di penjara. Nah, ini mudah-mudahan terpantau oleh Bapak Presiden, perlu ditinjau hal ini, perlu diberikan apakah gerasi, apakah amnesti, apakah apalah yang TT itu ya, yang sehingga mereka menerima keadilan dan perkara-perkara yang lain saya kira. Jadi jangan hanya berlaku kepada elit-elit politik di Indonesia, rakyat kecil pun membutuhkan keadilan itu.